warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast Siniar Berdepor. Kembali lagi bersama saya, Mentari, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu Hari Sumpah Pemuda dan peranan pelajar pada era saat ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Untuk Ibu Meli, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan pagi-pagi ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Meli Hartini, mengajar di SMA 1 Puding Besar. Mata pelajaran yang diampu yaitu pendidikan Pancasila. Terima kasih untuk Ibu Meli atas perkenalannya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Siniar Berdepor di episode kali ini. Nah, Bu, hari Senin kemarin kan kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang dimana Hari Sumpah Pemuda itu adalah momen penting bagi sejarah Indonesia, apalagi bagi kami sebagai pelajar dan generasi muda. Bisa tolong Ibu jelaskan sedikit tentang makna dari Sumpah Pemuda dan semangat apa saja yang terkandung di dalamnya? Oke. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan Sumpah Pemuda, ini merupakan tonggak awal bagi bangsa Indonesia dalam hal melaksanakan atau mewujudkan persatuan. Makna dari Sumpah Pemuda yang pertama, menyatukan semangat juang. Yang kemudian yang kedua, memaknai rasa cinta tanah air. Walaupun masih banyak yang makna yang lain, tapi bagi ibu yang ngambil yang 2 poin, menyatukan semangat juang bangsa generasi Indonesia untuk tetap selalu semangat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, memaknai cinta tanah air. Itu penting karena dengan adanya Indonesia tentunya kita sebagai generasinya harus terus untuk bisa bangga terhadap tanah air Indonesia, di mana Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober merupakan hal yang sangat penting bagi generasi Indonesia, pemuda Indonesia bersama-sama untuk bisa memiliki persatuan, kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Mereka berusaha untuk menyatukan, yaitu tanah air, menyatukan bangsa Indonesia dan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa, dan Ibu yakin generasi sekarang untuk bisa lebih menyemangati adanya Sumpah Pemuda dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Wow, ternyata sangat inspiratif sekali ya dari makna dari Sumpah Pemuda itu. Nah Bu, bicara tentang pemuda, ada salah satu kutipan dari Bapak Soekarno, yaitu berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Sumeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Itu maksud dari pidato itu tuh apa sih Bu? Mungkin teman-teman udah pernah dengar pidato tersebut, tapi belum tahu gitu maknanya. Bisa tolong Ibu jelaskan? Oke, baik, terima kasih. Di pidato itu luar biasa, punya makna yang sangat-sangat mendalam, di mana bahwa dukungan orang tua itu sangat-sangat penting. Ya, mayoritas anak-anak yang hebat, anak-anak yang mendapat dukungan dari orang tua, sehingga dengan adanya keseimbangan untuk bisa satu sama lain antara orang tua dan anak, menyemangati, memotivasi supaya anaknya menjadi anak-anak yang hebat, generasi penerus Indonesia. Berarti peranan orang tua itu benar-benar penting banget, sangat penting. Iya, sangat penting.
Nah, sekarang kita bicara tentang peranan pelajar. Di era digital sekarang kan pelajar itu lagi apa ya, sangat gila-gilanya gitu dengan gadget gitu, Bu. Kira-kira apa ya, Bu, peranan pelajar saat ini untuk menjaga dan melanjutkan semangat dari Sumpah Pemuda itu? Apalagi kan sekarang di era digital dan globalisasi yang lagi marak-maraknya gitu. Oke, baik. Untuk teknologi ya tentunya merupakan hal yang paling utama di masa sekarang, di mana merupakan faktor yang pendukung bagi kita dalam proses kehidupan sehari-hari. Namun terlepas dari itu, tentunya sebagai seorang pelajar harus bisa memaknai apa yang menjadi rutinitas kehidupan sehari-hari, harus bisa menjadi faktor utama. Paling tidak di sini adanya sikap satu sama lain, menghargai ya, terutama dari penggunaan teknologi itu sendiri ya. Bukan berarti teknologi yang paling utama sehingga kehidupan sosial kita ditelantarkan. Pada saat ada teman ya datang ke rumah, kita merasa deket tapi terasa jauh. Nah, itu salah satu pengaruh dari teknologi ya. Tentunya hal ini bagaimana kita berusaha untuk bisa dengan menghargai teman kita yang sudah hadir, mengesampingkan ya teknologi itu sendiri, ya tentunya HP pada saat ada tamu yang datang ke rumah. Begitu sekalipun itu teman kita sendiri ya. Kemudian juga tentunya ada HP, adanya inovasi-inovasi yang sangat penting bagi pelajar mendapatkan informasi yang luar biasa sehingga memicu anak-anak untuk bisa belajar dari teknologi itu sendiri. Dengan kondisi adanya ini harusnya kita merasa bangga sebagai anak Indonesia dengan teknologi yang mulai memasuki dunia termasuk Indonesia. Namun kembali lagi, rasa bangga kita itu harus diiringi dengan adanya sikap saling menghormati satu sama lain. Jadi teman-teman semua kita itu harus saling menghormati ya. Dan untuk teman-teman semua juga harus bisa menempatkan diri di mana ada kalanya waktunya kita harus memainkan gadget dan mengesampingkan gadget gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu sudah berapa lama sih Ibu mengajar di SMA ini? Kita kembali ke perkenalan Ibu. Oke, baik. Ibu mulai mengajar di SMA 1 Puding Besar tahun 2010. Ya, udah lama banget berarti ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di SMA 1 Puding Besar. Mudah-mudahan tetap selalu setia. Amin. Mohon doanya. Walaupun sebelumnya Ibu pernah mengajar juga di Petaling 5 tahun. Kalau sekarang 2010 mulai 2010 sampai sekarang, jadi masih kisaran sekitar belasan tahun udah mengajar di khususnya di SMA 1 Puding Besar. Nah Bu, dalam mengajar itu kan pasti ada suka dukanya gitu. Apa sih Bu suka duka Ibu dalam mengajar? Apalagi kan sekarang mungkin murid SMA itu lebih susah ngajarnya daripada murid-murid SMP, SMA, SMP, SD gitu. Suka dukanya ya, kalau sukanya senangnya sama anak-anak yang bisa diajak diskusi gitu ya, bisa diajak sharing karena udah bisa dibilang tingkat SMA anak-anaknya alhamdulillah bisa untuk saling pengertian ada ya, memahami, menghargai satu sama lain udah mulai muncul. Kalau dukanya sejauh ini sih ada, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Yang penting bagaimana komunikasi muncul antara siswa dengan guru untuk bisa menghidupkan komunikasi apapun itu sehingga kesan yang dukanya ya presentasinya kecil lah, lebih banyak sukanya. Iya,
Berarti lebih banyak senengnya gitu di sini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu kan udah pernah ngajar di Petaling. Bentar, boleh nanya nggak? Untuk di Petaling itu SMA atau SMP? SMK. SMK? Iya. Oh, nah Bu, sekarang kan saya kan kelas 11 nih. Gimana sih kalau saya gitu mau mengikuti jejak Ibu jadi guru PKN gitu? Apa aja sih proses yang harus dilalui gitu? Kuliahnya di mana? Susahnya gimana gitu? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah sih kalau menjadi penerus Ibu. Karena sangat-sangat jarang ya. Ada, tapi kalau di SMA Puding Besar yang mengambil jurusan pendidikan kewarganegaraan itu memang tidak setiap tahun siswa yang mau. Tapi kalau dari Ibu sendiri sih mau, ya alhamdulillah. Ada, kalau Ibu dulu jalurnya tes biasa ya. Kebetulan ambil 2 jurusan. Ada pertama ekonomi, jurusan yang Ibu pilih, sama yang keduanya memang pendidikan Pancasila. Nah, memang Ibu pengennya jadi guru gitu. Memang berkeinginan jadi guru. Alhamdulillah sampai sekarang tercapai. Ikut tes yang kemudian tesnya ternyata di pilihan kedua yang Ibu dapatnya, bukan di pilihan pertama. Pendidikan Pancasilanya. Ya, tapi tetap bersyukur, tetap menjalani walaupun dengan pilihan yang kedua, tetap harus semangat. Karena itu merupakan cita-cita, menyangati dari orang tua juga untuk bisa terus belajar, berusaha walaupun dengan posisi di pilihan yang kedua. Kebetulan kemarin Ibu kuliahnya di Unsri, Universitas Wijaya. Jalur yang diambil sih jalur tes, bukan melalui jalur undangan, enggak, tapi jalur mandiri yang Ibu lakukan. Kalau itu. Nah, di tengah era global dan digital saat ini, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu untuk menjadi guru PPKN, apalagi dalam mengajar gitu? Kan sekarang kan pelajar ini tuh lagi bebel-bebelnya gitu. Oke, baik. Tantangan terbesar di sini bagaimana karakter dari siswa itu sendiri, membentuk siswa untuk memiliki adab, sopan santun. Itu yang Ibu perhatikan menjadi prioritas utama kalau bagi Ibu ya dalam pembelajaran. Jadi Ibu mengutamakan siswa yang adab dulu nih, diutamakan, karena dengan memiliki adab insya Allah bisa berlanjut ke ilmunya kayak gitu. Jadi benar-benar pembentukan karakter yang harus dimiliki oleh siswa, oleh anak untuk bisa menghadapi perkembangan kondisi di masa sekarang. Jadi adab dulu baru ilmu. Iya, benar. Nah, sekarang apa sih pesan Ibu Meli untuk generasi muda agar lebih peduli nih dan aktif dalam bermasyarakat dan bernegara? Oke, baik, terima kasih. Pesannya yang pertama, untuk terus menyemangati diri, membuka diri untuk bisa menerima kondisi yang ada, terutama perkembangan Indonesia, namun harus bisa memilih dan memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Itu yang menjadi prioritas di masa sekarang, terbuka atas inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan yang ada, namun tidak terlepas dari itu untuk terus bisa membentengi diri dengan memiliki akhlak yang baik, ya, kemudian tingkat keimanan dan ketakwaan juga. Baik, terima kasih Bu atas pesannya dan motivasinya. Untuk pertanyaan terakhir itu bisa Ibu sampaikan gitu motivasi untuk kami sebagai seorang pelajar dan generasi muda juga agar kami itu terus semangat gitu dalam menjalankan peran untuk bangsa dan melanjutkan pelayanan pelajar kami untuk menghadapi semangat Sumpah Pemuda. Oke, yang untuk pelajar, terutama untuk anak SMA 1 Puding Besar, yang pertama selalu semangat, ya, bahwa semangat para pemuda di tahun 1928 terus mengalir di generasi sekarang.
walaupun beda ya, masa yang berbeda, tetapi semangat para pemuda di tahun 1928 tetap selalu menyala. Keren sekali. Makasih Bu untuk motivasinya. Nah, mungkin itu saja di episode kali ini pertemuan kita. Terima kasih pada Ibu Meli atas penjelasannya dan motivasinya juga. Semoga apa yang tadi disampaikan Ibu Meli bisa kita bisa kita kembangkan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sekali lagi Ibu. Saya Mentari pamit undur diri sebagai host di episode kali ini, dan jangan lupa nantikan juga episode selanjutnya di podcast Siniar Bedepor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Terima kasih.